Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2021, PPSDM gelombang 2 angkatan 5 kelompok 3 yang terdiri dari Wawan Anwar Musadat, Amelia Prameswari, dan Gita Maharani Sabri akan menyampaikan tentang analisis isu kontemporer proxy war. Berikut presentasi kami. Definisi proxy war. Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa perang proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Berikut penjelasan isu proxy war yang terjadi di Indonesia. Isu yang pertama, itu konflik bersenjata di Papua. Dari segi pemerintah, pendekatan keamanan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat termasuk keberadaan personel militer yang berlebihan di Papua telah menyebabkan ketakutan, menciptakan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap masyarakat, terhadap pemerintah. Dari segi akademik, pendidikan Papua yang tertinggal dari daerah lain, kurangnya sarana dan prasarana, dan juga SDM yang profesional. Dari segi bisnis, kekayaan alam yang melimpah dikuasai oleh pihak asing, sehingga masyarakat Papua menjadi miskin. Kemudian dari segi komunitas, terjadi kesenjangan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi. Dan dari segi media, itu banyak media asing yang menyudutkan pemerintah, terutama dalam isu penegakan HAM di Indonesia. Nah, dari situ, dari analisa tersebut, cukup banyak. Isu yang kedua adalah darurat narkoba. Dari segi pemerintah, banyak pejabat yang mudah disuap sehingga peredaran narkoba dapat merajalela di Indonesia karena mudah masuk ke Indonesia. Dari segi akademik, kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dari segi bisnis, tidak stabilan ekonomi, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga masyarakat mudah terpengaruh untuk penyalahgunaan narkoba. Dari segi komunitas, modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat menjadi stres, lelah, baik fisik maupun mental sehingga mudah terpengaruh. Dari segi media, sudut pandang berita di media yang lebih banyak menyorot tentang pemberantasan narkoba sehingga media lebih menonjolkan si pencegahan. Selanjutnya isu terorisme yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintahan yang masih kurang dalam pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya. Secara akademik, rendahnya pendidikan dan juga tambah kemiskinan. Dari segi bisnis, adanya pasokan dana baik dari jaringan internasional dan juga jaringan dalam negeri yang memudahkan sehingga pembelian senjata dan yang lainnya. Dari segi komunitas, adanya rasa dendam dan juga kebencian dalam suatu sistem ataupun rejim di tengah-tengah masyarakat. Dan dari segi media, ini banyak media yang berkisar kepada aksi yang dilakukan teroris ini tentang kemarahan, sehingga adanya kemarahan dari korban dan keluarga korban setelah implikasi yang timbul pasca terjadinya aksi terorisme. Nah, sehingga ini menjadi keuntungan untuk media tersebut dan juga keuntungan bagi media yang mempropagandakan terorisme. Terima kasih kepada Pak Wawan atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai menapis isu USG. Isu kontemporer terdapat 3 isu. Yang pertama yaitu konflik bersenjata di Papua. Pada kriteria urgensi, kami memberikan rentang penilaian 5, seriousness 4, dan growth 5.
Kemudian yang kedua yaitu darurat narkoba. Pada kriteria urgensi, kami memberikan rentang penilaian 4, seriousness 3, dan growth 4. Kemudian yang terakhir yaitu terorisme yang terjadi di Indonesia. Pada kriteria urgensi, kami memberikan rentang penilaian 3, seriousness yaitu 5, dan growth yaitu 4. Sehingga terdapat total skor pada konflik bersenjata di Papua yaitu sebesar 14, pada darurat narkoba yaitu 11, dan terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu 12. Dari total skor terbesar ini, maka kami akan membahas analisis isu fishbone pada konflik bersenjata di Papua. Menganalisis isu fishbone terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu surrounding, di mana surrounding terdapat SDA melimpah, kemiskinan, kesenjangan sosial, isu pelanggaran HAM, serta campur tangan pihak asing. Kemudian terdapat sistem, di mana sistem ialah pendidikan yang tertinggal, ketidakmampuan pemerintah meresolusi konflik, otsus yang kurang optimal. Kemudian yaitu skills. Skills terdapat media asing yang provokatif, intimidasi rakyat Papua di media sosial. Kemudian yang keempat yaitu ada supplier, di mana supplier merupakan pembangunan infrastruktur yang tertinggal. Dan yang terakhir yaitu safety, di mana safety adalah rentan konflik peperangan yang dianggap biasa di suku-suku Papua. Kelima faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang membuat konflik bersenjata di Papua. Selanjutnya akan dibahas oleh Amelia. Saya akan menganalisis isu ini dengan metode SWOT. SWOT sendiri terdiri dari 4 unsur, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau hambatan. Strength dari isu ini adalah kekayaan alam yang melimpah di Papua. Weakness-nya adalah kondisi geografis dan demografis, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri, dan keterbatasan dana sehingga pemerintah mengizinkan adanya investasi asing secara besar-besaran. Opportunities-nya yaitu pengelolaan sumber daya alam yang baik bisa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Papua. Threats-nya yaitu kepentingan dan eksploitasi negara asing terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua yang menyebabkan legitimasi pemerintah dan aparat penegak keamanan yang rendah di mata masyarakat. Selanjutnya, kelompok kami juga menyusun rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang kami angkat adalah konflik bersenjata di Papua. Penyebabnya adalah kesenjangan sosial yang dialami masyarakat Papua dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangkal eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam oleh negara asing di Papua. Terdapat 3 alternatif penyelesaian isu yang kami buat, yaitu yang pertama, pemerintah perlu mengganti pendekatan keamanan dengan pendekatan humanis dalam mengatasi konflik di Papua. Tahapannya yaitu melakukan dialog dengan tokoh separatis Papua. Hasil yang diharapkan adalah tidak ada lagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara. Dalam alternatif penyelesaian isu ini, pihak yang terkait adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lalu alternatif penyelesaian isu yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan sumber daya alam. Tahapannya yaitu dengan pembukaan sekolah atau perguruan tinggi vokasi pertambangan. Hasil yang diharapkan yaitu adanya peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam. Pihak yang terkait yaitu pemerintah pusat, Kemendikbud, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lalu alternatif penyelesaian isu yang terakhir adalah penguatan tindakan pencegahan diskriminasi, rasisme, dan kekerasan pada masyarakat Papua. Tahapannya yaitu pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan jaminan perlindungan bagi masyarakat Papua.
Hasil yang diharapkan adalah tidak ada lagi tindak diskriminasi, rasisme, dan kekerasan pada masyarakat Papua. Pihak yang terkait di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Komnas HAM, dan masyarakat.